muslimin min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan wa atubu ilayhi min kulli ma'siyatin tawbatan 'abdin la yamliku li nafsihi hudan wa la yastati ayat fa'ana dollar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan nabiyyu wa rasuluh dzul maqamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa bihi fadl wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya salam yang saya muliakan luar biasa tidak mampu wilayah Bapak Menteri Bapak Menteri Jamaah Mahkamah Jamin Nurwata warga ini dua yang selalu saya pertama marilah kepada Rasulullah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan melimpahkan rahmat hidayah mauna sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh jamaah dilanjut dengan taklim merupakan rutinitas setiap hari Sabtu pagi. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kami menuju dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni dengan adanya syariat Islam sehingga kita tahu mana hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Jamaah masjid Jamin Nurwata dengan kita umroh kemudian syarat dari bidaya itu. Kalau kita bidaya itu karena kemampuan yang melarang kita juga mungkin yang melarang mungkin sampai jatuh berisi dan budaya disarai sama Senawal Anwar kurun waktu yang begitu jauh karena penelitian tentang penjelasan dari bidaya diperjelas lagi dengan kitab Ruh yang artinya tangga-tangga pengembangan profil ini banyak niat tujuan yang menjelaskan tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin adalah bahayanya orang yang punya ilmu tapi tidak mau amal. Bagaimana orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu? Maka orang tersebut akan mendapatkan siksa 1000 kali siksa. Orang alim, orang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmu, wailun sampai dikatakan celaka lil alim haitsu lam ya'mal
Akan tetapi jahil orang yang bodoh yang tak mau belajar ilmu, hai sulam ya ta'alam marotan. Orang yang bodoh yang tak mau belajar tentang ilmu, maka misalkan sikapnya satu akan tetapi kalau satu kalinya seperti gunung, 1000 kalinya cuman pikir-pikir ya berarti banyak yang lakukan. Karena banyak orang-orang menjalankan ibadah itu tidak menggunakan syariat-syariat Islam. Terus diketahui bahwasanya orang pengen benar sholat, belajarlah ilmu. Ketika orang pengen khusyuk sholat, maka belajar ilmu tasawuf. Karena ilmu fikih akan menjelaskan bagaimana tata caranya wudhu yang benar bagaimana, ya, sholat yang benar bagaimana. Tapi kalau ilmu itu belajar sama guru ilmu tasawuf, dikenalkan Allah bagaimana engkau mengenal Allah sedang kau tidak apa sifat-sifatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa la tatawila ayyuhal mu'min. Hai orang yang menginginkan ilmu terhadap pencari ilmu. Anak-anak salah satunya manusia di dalam mencari ilmu itu salah satu awal, itu salah satu awal ada 3 tingkat. Kalau kemudian terurut siapa itu turun laki-laki dalam bermimpi mencari ilmu, lihat kafidah supaya menjadikan siapa who akan ilmu, jadikan dia tahu akan tambahnya ilmu ilal ma'afi terhadap persiapan al-akhirah, maksudnya persiapan akhirat. Seorang laki-laki atau seorang manusia bahwa mencari ilmu itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah hukum thalabul ilmi, dia tahdar, dia tahu jauh bilan doa untuk mempersiapkan diri saya itu juga untuk persiapan diri. Karena ada 2 versi, ya, ada ingin hidupnya enak, ada pengen matinya tinggal mau hidup enak atau mati tapi yang tidak sadar manusia yang punya akal pasti mati husnul khotimah, ya, kematian walaupun orang itu sudah meninggal tapi namanya selalu di dunia. Yang lain orang banyak duit, orang kaya dan umurnya panjang banget, ketika mati syukur dia matinya akan kena dengan
jelek. Orang yang gagal di akhir ayat adalah husnul khotimah. Kita setiap habis sholat fardu mengagungkan nama Allah karena biasa orang biasa yang dialah kalau biasa zikir makanya mati dengan dalam khutbah bukan kita wala taqumunna illa wa antum muslimun pasti sudah berlaku ya jangan kau sedang dalam keadaan Islam yang bagaimana yang sudah pasrah ya tafsirannya begini haqqul qawli wala taqumunna illa wa antum muslimun ya muslimun yang keadaan Islam yang sudah pasrah kepada Allah karena aku ingin jangan beda sama tindakan kita cinta Allah ya kita cinta Allah kita cinta ilmu Allah kan begitu tapi takut nanti itu bohong ya itu bohong cuma sebenarnya adalah kalau cinta Allah yang ilmu Allah pengen ketemu kekasihnya ya so kalau kita punya suatu rindu pengen ketemu kira-kira jauh di seberang sana sampai pasti bisa loh itu namanya cinta begitu juga kita perlu dengan Allah kalau kita cinta terhadap maka kita pengen ketemu dengan Allah bagaimana ketemu ya mati ya baru ketemu Allah yang kemarin adalah orang yang disukai oleh Rasulullah SAW, ya. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah orang yang dekat dengan orang alim, orang yang dekat dengan ulama. Karena ketika engkau tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah, maka akan terjawab. Karena dalam kitab Al-Quran masih dijelaskan, bongkang selai kumpul lo. Kalau ingin hati, pasti mengajak dengan hal kebaikan untuk mengingat kepada Allah. Coba berteman sama orang yang bangsa, pasti akan diajak dan tombol hati itu ada 5 perkara. Salah satunya adalah kumpullah dengan orang soleh. Jadi orang alim itu yang gampang, ya, yang gampang asal bisa baca kitab, asal bacaan yang bagus ya, asal jadi imam bukan itu bisa menjaga diri dari dirahi ya, apa yang dimakan ini benar-benar halal apa haram itu harus dipilih ya. Karena fungsi memiliki apa yang dimakan kadang banyak orang yang pintar tapi cara mencari uangnya itu barang kalau pintar dia di dalamnya bekerja di dalam kitab Allah itu dia tangga-tangga penghambaan itu bukan orang fa'innaha maka
menjadikan tolakul ini bertujuan untuk mempersiapkan hari akhir. Yang kedua, untuk mencari ridho Allah. Yang ketiga, menghubungkan dengan kebaikan. Kalau tiga-tiganya itu dilakukan, maka minal faizin ainan jina, maksudnya selamat min adabillahi, dari siksa Allah. Kemarin bab pertama kan dijelaskan, kalau kita belajar ilmu untuk bertujuan mengungguli teman atau tetangga, ya, itu sepertinya ngasih besok atau senjata tajam terhadap rumah. Maka nggak ada manfaat dan barokah. Kadang-kadang ilmu itu kalau nggak barokah nggak manfaat cuma karena kadang-kadang cara niatnya yang salah. Ini harus perlu ngaji atau belajar bagaimana syaratnya mencari, bagaimana adabnya mencari walamatu alimil akhir. Bermula tanda-tandanya orang alim di akhir. Itu salah satu ada tiga. Wa iya bermula salah satu ada tolak dunia. Tidak ada niatnya mencari dunia. Bil ilmi, dengan ilmu akhirat. Yang mencari dunia juga kerja. Jangan dihias-hiasi mencari dunia dengan ilmu akhirat. Itu tanda-tandanya orang alim di akhir. Yang penting kerja, jangan dihias-hiasi seakan-akan mengamalkan ilmu akhirat, ya, tapi bertujuan mencari dunia. Banyak saya akan membuat maju, ya, nanti di sana masih bisa roh lima ini berdebat cara seorang dia sudah menjadi bukan dia menjadi, tapi jangan minta imbalan. Saya ingin ada nanti biar dikasih sanksi, maka saya ingin bekerja sama masalah nanti Allah yang akan membahas. Kerjaan Anda itu sebenarnya enteng tapi berat dilakukan. Maka dalam tafatul mu'min wa huma afdal minal iman, azan dan iqamah itu lebih utama daripada menjadi imam. Itu penelitian dari tafatul mu'min. Ini kadang-kadang dia susah gitu, ya, kalau tidak ada niat dari yang menggerakkan, ya, susah. Walaupun kita suaranya bagus, menjadi mati, tapi kalau enggak digerakkan sama Allah, tidak dipilih sama Allah, susah menjadi muadzin dan menjadi hanya keterangan
yang dihiasi dengan apa? Dan komentar yang menghindari masalah jika saja terjadi itu urusan mereka sudah seorang, makanya bahaya orang alim yang tidak menjalankan melakukan ilmu, makanya seperti kesalahan atau ada yang menghadap dan tidak itu langsung mengatakan jabatan. Ini kadang-kadang orang kalau dimuliakan di dunia, di akhir kita nggak bagi orang-orang alim wali itu nggak apa istilahnya nggak peduli gitu dimuliakan atau nggak dimuliakan karena kemuliaan itu adalah milik Allah. Wa qawlu qasdihi dan adanya tujuannya bil istighfari dengan menyibukkan bil ulumi dengan beberapa ilmu naila sa'adatil akhirah tujuannya untuk mencari keberuntungan akhirat. Ya sudah, kita tidak ada niatan apa-apa, kita menjalankan tugas sebagai orang alim. Dikasih mereka itu urusan. Saya pun ada siapa ada itu kalian, ada itu talian sungguh-sungguh diomong dengan batin dengan ilmu batin itu ilmu yang berhubungan dengan yang tidak diketahui oleh manusia, yang membantu orang yang sedang yang lagi kesusahan, yang orang yang dilatih untuk berpikir kepada Allah, jangan mengharap tinggi dan mengharap tidak. Nah, tanda-tanda yang ya, itu tidak yang mencari dunia dengan ilmu akhirat, dan yang kedua dengan sungguh-sungguh dengan ilmu batin selalu mengukur apakah pekerjaan ini selalu saya kerja benar apa tidak. Sa'isan bersiasat di qalbi terhadap hatinya rajul bimujahatin nafsi dengan memerangi hawa nafsu. Ini benar ya, ini halal apa haram kan mana-mana orang kita bikin itu begitu suatu pekerjaan yang kiranya menguntungkan dia bilang halal, nggak nanya dulu. Dan dan andanya berpegang teguh fil ulumi di dalam beberapa ilmu ala ibadah zahir bersyariati atas mengikuti yang mempunyai syariat. Siapa yang mempunyai syariat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga berpegang teguh dengan yang mempunyai syariat, yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di af'alihi di dalam tingkah lakunya atau pekerjaan kanjeng Nabi, wa aqwalihi dan qaul-qaulnya kanjeng Nabi.
Yang kedua adalah sunnah qauliyah. Sunnah-sunnah yang dikerjakan dengan qaul atau sabda kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah sunnah takliyah. Rasulullah tidak pernah mengerjakan takbir Rasulullah benar. Ada sebuah cerita sahabat setelah Allah membaca doa dan selain doa begitu setelah sholat tersebut siapa yang membaca doa tadi? Ada yang nama takut itu doa Allah saya Rasulullah membenar suatu perkara yang tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang saya sebutkan orang-orang selalu membid'ah hati terus agama ini. Barang siapa yang dikir dengan dikir berarti membaca la ilaha illallah atau kita sebut dengan dengan membaca bacaan Al-Quran yang biasa dibaca itu surat Yasin, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk dan sebagainya. Atau dengan sedekah. Biasanya orang harus berdoa sebelum mati itu mau minum teh. Ya, itu namanya sedekah istaujaba maka Allah
tidak mencari dunia dengan ilmu agama. Itu yang pertama adalah mengawali pekerjaan itu dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Yang pertama, wahayakuna dan tanya ada siapa objek ada itu menciptakan tanpa umat, amin, menjauhi dari makanan-makanan yang mewah, wa maskanin dan tempat, wa malbasin dan pakaian. Yang kedua, al-aman yang adanya dunia, mencari dunia dengan ilmu, wayakuna dan yang ketiga itu munazilan jauh, wamrobibun dan menahan anil mukhalafat sultan dengan bercampur penguasa, seorang penguasa kecuali linus hilang, kecuali untuk menasihati lalu kepada sultan. Kalau tujuannya untuk menasihati, kadang-kadang orang kan berpendapat kan tiap orang dekat dengan pemerintahan itu kan sejelek-jeleknya orang. Itu ada cerita dalam kisah Harun Ar-Rasyid. Ya. Harun Ar-Rasyid itu pernah menjadi seorang ulama. Padahal Harun Ar-Rasyid adalah wali, seorang pemimpin juga wali. Itu Harun Ar-Rasyid di zaman Imam Malik. Ya Amirul Mukminin, ini nasi kuraka kaum sedih alaihi farada tidak finansikasi. Hei seorang pemimpin, aku akan menasihati kamu dengan sangat keras. Maka seorang ulama lalu sebelum menasihati Harun Ar-Rasyid uskup diam dalam Al-Quran dijelaskan seorang Nabi Musa menasihati Fir'aun kau lagi dengan kata-kata yang apakah aku lebih jelek daripada Fir'aun? Dan apakah kamu lebih baik daripada Nabi? Sehingga kamu berkebaran mau menasihati aku dengan kata-kata yang seorang ulama tahu kan? Ayatnya lebih dari Harun Ar-Rasyid daripada saya. Sampai ingat kau lagi nama dekat dengan pemerintahan, berkebutuhan untuk menasihati. Audiolah